Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dulur-dulur yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta yang udah repot-repot bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Baiklah, di malam ini saya akan berbagi tips lagi ke teman-teman, berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang pastinya seputaran ayam laga atau ayam aduan, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang pastinya tentang ayam laga atau ayam aduan, teman-teman. Jadi di tema pada malam ini sangat menarik sekali, teman-teman. Temanya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kemenangan saat ayam kita diadu, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon ke teman-teman di rumah jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe, karena dukungan dari teman-teman sangat bermanfaat sekali, sangat berharga sekali untuk diri saya sendiri, teman-teman. Kita lanjut saja ke topik kita, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kemenangan ayam saat diadu, teman-teman. Yang pertama adalah terah dari ayam itu sendiri, teman-teman. Kenapa banyak boto yang rela-rela mengeluarkan gocek atau mengeluarkan uang sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta untuk mendapatkan ayam yang diinginkan, teman-teman. Sampai-sampai memesan ayam ke Thailand, ke Bangkok langsung. Karena apa? Nah, itu harapannya agar mendapatkan terah jawara, teman-teman. Agar mendapatkan terah yang jelas. Jadi untuk teman-teman di rumah harus benar-benar tahu terah ayam ini dari mana, terah jawara atau bukan. Nah, itu menurut saya pribadi sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Karena apa? Karena biasanya apabila ayam itu memiliki terah jawara, itu biasanya dari pacek misalnya memiliki terah jawara. Nah, untuk anak-anakannya nanti insya Allah dia nurut sama paceknya juga, teman-teman. Dia menuruti paceknya, insya Allah juga memiliki darah jawara. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus memilih terah yang jelas, terah yang jawara yang pastinya, teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah teman-teman harus memilih dan memperhatikan asal usul ayam ini dari mana. Terahnya harus jelas dan yang pasti terahnya harus jawara, teman-teman. Nah, itu untuk tips yang pertama, teman-teman. Dan kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah perawatan. Nah, untuk perawatan sendiri saya sudah menjelaskan di video sebelumnya bagaimana perawatan ayam super jalu, bagaimana perawatan ayam pukul. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan benar-benar bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara memberikan ekstra pudingnya. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan agar apa? Agar ayam yang memiliki pukul keras dari terah jawara ini tadi mendapatkan perawatan yang lebih bagus. Kenapa rawatannya harus lebih bagus? Itu dikarenakan apabila perawatan kita buruk, nah itu biasanya walaupun ayam kita bagus dari terah jawara yang berkelas atau berkualitas, itu apabila perawatannya yang salah sangat-sangat berdampak di saat ayam kita dimainkan di kalangan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan perawatan ayamnya. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu ayam ini ayam pukul atau ayam super jalu. Nah, jadi teman-teman harus membedakan perawatan dari ayam jalu dan juga ayam pukul. Nah, untuk perawatan ayam super jalu atau ayam pukul itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri video saya sebelumnya agar teman-teman tidak penasaran lagi, agar teman-teman bisa menambah wawasan juga. Nah, jadi untuk yang kedua adalah perawatan, teman-teman. Dan kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga adalah cara memilih gandeng atau cara memilih babak kalau bahasa Bengkulunya, teman-teman. Nah, jadi untuk memilih gandeng sendiri itu teman-teman harus berhati-hati, harus benar-benar memperhatikan juga, teman-teman.
Walaupun ayam kita bagus, nah biasanya nih kalau untuk kelas ayam yang bermain di 3 airan atau 3 ronde, nah itu biasanya ayam-ayam muda. Nah jadi kalau untuk di kalangan sendiri, saya memberitahu sedikit, biasanya banyak orang-orang yang agak sedikit jengkel teman-teman. Dia membawa seolah-olah ayam muda, padahal itu sudah settingan teman-teman. Settingan apa? Itu bentuknya bentuk ayam muda, padahal ayam itu sudah ngorak atau sudah ganti bulu. Nah, jadi di sini saya sedikit memberitahu, ngorak itu adalah ganti bulu atau sesudah mabung, teman-teman. Nah, apa sih kelebihan ayam yang sudah mabung atau ayam yang sudah ngorak? Nah, itu kelebihannya daya tahan, teman-teman. Biasanya dia rela mati daripada dia harus kabur atau dia harus pergi, teman-teman. Dia rela mati. Nah, itulah kelebihan ayam yang sudah ngorak. Nah, biasanya ayam yang sudah ngorak ini dia nampak lebih muda. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan apakah ini benar-benar ayam muda, apakah ayam ini sudah mabung atau sudah ngorak, teman-teman. Nah, jadi itu untuk sistem gandeng. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan. Dan juga di sini teman-teman harus tahu terlebih dahulu pola tarung ayam teman-teman kayak gimana. Kadang ayam kita ini saat digandeng kita harus numbur gandeng, kadang harus tinggi babak 9, 10. Nah itu kadang ayam-ayam kita maunya agak tinggi sedikit. Nah jadi teman-teman harus benar-benar tahu bagaimana maunya ayam teman-teman. Nah jadi itulah tips yang ketiga, yaitu cara memilih gandeng. Jadi teman-teman tidak boleh salah pilih gandeng. Dan yang keempat adalah botoh. Nah, botoh ini adalah orang yang memandikan ayam kita, teman-teman. Nah, jadi kalau saya pribadi itu saya biasanya memakai botoh pilihan. Biasanya botoh-botoh senior yang saya pakai, teman-teman. Karena apa? Karena sentuhan botoh muda dan juga botoh tua itu beda sekali, teman-teman. Dia itu biasanya dari air, dari ronde 1 ke ronde 2 sampai ronde akhir. Nah itu sentuhannya itu berbeda, teman-teman. Berbeda kenapa? Karena dari pengalaman, teman-teman, dari jam terbang juga. Nah jadi teman-teman harus memilih botoh yang benar-benar bagus, botoh yang sudah berpengalaman. Karena untuk di kalangan sendiri kita hanya butuh waktu 5 menit untuk dari ronde 1 ke ronde yang kedua. Nah itu kita hanya diberikan waktu 5 menit. Nah ini kalau untuk di Bengkulu biasanya satu ronde itu mainnya 15 menit. Dan istirahat memandikan ayam, mengembalikan napas ayam itu 5 menit, teman-teman. Nah jadi teman-teman harus benar-benar memilih botoh yang senior kalau saya pribadi, teman-teman. Tapi kalau teman-teman percaya dengan botoh muda itu nggak apa-apa juga, teman-teman, nggak ada salahnya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih yakin dengan botoh senior karena jam terbangnya yang sudah teruji dan juga pengalamannya juga, teman-teman. Jadi itulah tips yang keempat, yaitu botoh, teman-teman. Dan tips yang kelima, tips yang menurut saya sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mempengaruhi adalah nasib, teman-teman. Jadi mau seberapa bagus ayam kita, mau seberapa bagus tulang ayam kita, pola tarung ayam kita, mau seberapa bagus, kalau nasib kita lagi nggak hoki, ada-ada aja jalannya, teman-teman, agar kita itu bisa menjadi kalah. Nah biasanya kalau nasib kita itu bagus, kita akan menang bagaimanapun caranya. Nah jadi kenapa faktor yang terakhir ini sangat mempengaruhi kemenangan dari ayam madu, teman-teman? Karena apa? Karena ini menyangkut nasib. Nah kalau untuk nasib sendiri kita tidak tahu, kadang ayam kita di bawah angin atau ayam orang di bawah angin udah diberi satu, tapi terkadang lagi ada naasnya ayam kita kena mata atau ayam lawan kena mata, jadi bisa kabur. Jadi itulah pentingnya nasib. Mau bagaimanapun kalau nasib kita mau menang, ya kita pasti menang. Kalau kita lagi naasnya kalah, kita pasti akan kalah. Mau bagaimanapun caranya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin kasih sedikit tips ke teman-teman di rumah. Teman-teman, kalau mau bagusnya, teman-teman sampai di kalangan, nah teman-teman numpang dulu sama
penunggu di sana. Di sini bukannya saya sirik atau apa. Ibarat kita bertamu ke rumah orang, nah kita ibaratnya assalamualaikum dulu teman-teman. Nah, jadi misalkan kita pergi ke kalangan di sini, nah teman-teman ngomong assalamualaikum, di sini kita mau cari rezeki, nah misalnya kayak gitu teman-teman. Nah jadi insya Allah apabila kita ada tata cara, ada kesopanan, insya Allah ada hokinya teman-teman. Sebenarnya ini sangat sepele sekali, tapi ini sangat juga mempengaruhi teman-teman. Agar ibaratkan kita itu ada kesopanan, ada tata cara terhadap tempat orang kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan dari mulai hal-hal kecil. Nah itu biasanya dari pengalaman saya pribadi di kalangan manapun, saya memohon izin dulu, assalamualaikum dulu. Di sini saya mau cari rezeki. Nah insya Allah kita akan mendapatkan hoki teman-teman. Mungkin itulah beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan ayam saat diadu teman-teman. Jadi semoga apa saja tips yang saya berikan kepada teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Dan yang pasti bisa teman-teman pakailah kira-kira. Bisa teman-teman gunakanlah tips-tips yang saya berikan, ilmu-ilmu pengetahuan seputaran ayam laga atau ayam aduan. Semoga semua ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu like, komen, dan juga subscribe, serta bantu share juga teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka, nggak apa-apa, teman-teman skip aja videonya. Karena di channel YouTube kita ini adalah wadah kita untuk berbagi, adalah wadah kita untuk sharing-sharing teman-teman. Jadi di sini jangan ada keraguan, mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Jadi yang pastinya di sini kita sama-sama menambah wawasan. Kita di sini sharing-sharing masalah ayam laga atau ayam aduan teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu. Di sini saya tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sini kita welcome. Jadi buat teman-teman di rumah, saya mohon dukungannya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat teman-teman. Oke, itulah sedikit banyak ilmu pengetahuan yang saya berikan di malam ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita semua, salam satu hobi. Terima kasih banyak.